Bapak Ibu Guru, salam cerdas, antusias. Selamat datang di video keempat dengan materi Reflective Teaching atau pengajaran reflektif bersama saya, Yofrina. Kita akan melanjutkan perjalanan seru dan penuh makna untuk menjadi seorang guru yang reflektif. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana membangun kebiasaan melakukan refleksi dalam proses pembelajaran dan beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu Guru refleksikan. Belajar merupakan sebuah kegiatan untuk memperoleh perubahan tingkah laku dengan mendapatkan informasi dan pengalaman, sehingga ada perubahan sebelum dan sesudah belajar, dan tentunya dengan belajar kita melatih proses berpikir. Sehubungan dengan pembelajaran reflektif, refleksi dalam belajar dapat membantu siswa untuk melatih kemampuan berpikir, dan metode ini bisa diaplikasikan sejak dini yang dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Misalnya, apa yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana perasaan kamu belajar hari ini? Jadi, metode ini bisa digunakan di semua tingkatan. Menurut Andrew Pollard, dalam buku Reflective Teaching, kelebihan pembelajaran reflektif mampu memberikan siswa pemahamannya sendiri karena dalam proses pembelajaran reflektif melibatkan berpikir reflektif di dalamnya. Pada saat siswa berpikir reflektif, siswa tersebut akan mempelajari apa yang dihadapinya, menilai, dan menyelesaikan permasalahan dengan pengalamannya sendiri. Artinya, siswa akan terlatih untuk belajar dari pengalaman dan membuat strategi dalam memilih, mengingat, mengorganisasi informasi yang diperoleh, dan menyelesaikan masalah. Semoga murid-murid Bapak Ibu yang sudah mengaplikasikan reflective learning merasakan manfaat dan dampaknya. Yang jadi pertanyaannya adalah, bagaimana membangun kebiasaan melakukan refleksi dalam proses pembelajaran? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, make self-reflection a daily part of your life. Menjadikan refleksi diri sebagai bagian dari keseharian kita. Refleksi perlu dilatih dan dilakukan secara terus-menerus baik oleh guru maupun siswa untuk menjalin komunikasi yang positif antara guru dengan siswa. Selain itu, ada ruang untuk saling mendengarkan dan memberikan feedback atau umpan balik. Pada akhirnya, murid-murid juga diharapkan untuk membiasakan diri melakukan refleksi pembelajaran tidak hanya di kelas saja, bahkan proses ini bisa dilakukan pada saat belajar di rumah atau ketika ada diskusi atau kerja kelompok. Dan yang kedua adalah lead by example, menjadi contoh bagi para murid. Teachers lead by example in the way they act, speak, and behave. Guru dapat menjadi panutan, terutama dalam bersikap, berbicara, dan bertingkah laku. Kebiasaan ini dapat dimulai dari Bapak Ibu guru. Misalnya, sebelum proses belajar mengajar dimulai, Bapak Ibu dan rekan guru lainnya melakukan morning reflection atau refleksi bersama di pagi hari di ruang guru. Ini bisa jadi contoh ya Bapak Ibu buat murid-murid kita. Karena sejatinya perubahan dimulai dari diri sendiri dan sebagai guru, kita bisa menjadi panutan untuk memulai self-reflection. Dan yang ketiga, give reflective questions, memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif. Ada banyak pertanyaan reflektif yang bisa kita tanyakan ke diri kita untuk melihat kembali dan merenungkan berbagai hal yang terjadi di dalam hidup, termasuk pengalaman kita di dalam kelas. Berikut 3 pertanyaan yang bisa digunakan secara terus-menerus dalam refleksi baik oleh guru maupun siswa. Yang pertama, what's working? Apa yang sudah berjalan dengan baik? What's not? Apa yang belum berjalan dengan baik? What's next? Apa langkah berikutnya? Ketiga pertanyaan sederhana ini akan lebih bermakna dan bermanfaat apabila direfleksikan dengan penuh kesadaran dan kejujuran. Baik Bapak Ibu, di video keempat ada 2 pertanyaan untuk Bapak Ibu refleksikan. Yang pertama, apa hambatan yang saya alami dalam melakukan refleksi secara rutin? Dan yang kedua, apa yang akan saya lakukan untuk membangun kebiasaan refleksi? Sebagai penutup, sebuah kutipan dari Richard Carlson, reflection is one of the most underused yet powerful tools for success. Refleksi adalah salah satu alat yang paling kurang dimanfaatkan, namun merupakan alat yang kuat untuk menuju kesuksesan.
Selamat melanjutkan perjalanan seru dan penuh makna di kelas Bapak Ibu masing-masing. Selamat berefleksi and enjoy the silence. Terima kasih. Salam cerdas, antusias.